Saya hanya sedikit memperbaiki apa yang sudah saya tulis sebenarnya pada bulan Ramadan kemarin ketika ada diskusi dengan LKIS secara nasional mengenai anak muda dan corona yang diinisiasi oleh Mas Hairul Salim, dan saya menulis catatan ini sehingga ini saya sampaikan lagi. Saya berniat untuk membuat sebuah esai tapi belum sempat ini. Maklum aja ya. Kemarin aja rapatnya 4 kali. Terima kasih. Saya akan tidak terlalu ditelik juga. Jadi saya akan mulai yang bersifat makro dulu secara sosiologis, kemudian nanti masuk kepada yang sifatnya keberagamaan kita. Kondisi yang kita hadapi saat ini memang kondisi yang sangat kompleks, jadi tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Dan saya kira itu sudah sangat bijaksana ketika kita melihatnya seperti itu. Nah, secara sosiologis saya sebenarnya hampir setiap Senin itu menulis persoalan ini di Banjarmasin Post. Meskipun digabung-gabung dengan analisis filosofis, teologis, kadang-kadang juga tasawuf gitu, untuk mencoba menafsirkan yang tengah terjadi di masyarakat kita. Yang jelas bahwa kita tidak bisa melepaskan persoalan yang tengah kita hadapi ini dari dimensi sosial kehidupan kita, karena ini memang betul-betul sangat melekat pada kehidupan kita sebagai anggota masyarakat, sebagai pribadi yang merupakan anggota masyarakat. Nah, karena itu perspektif sosiologis terhadap persoalan ini saya kira amat penting untuk menjadi perhatian kita. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa kritik ya yang disampaikan orang kepada persoalan yang kita hadapi saat ini. Misalnya satu sisi ada kritik terhadap masyarakat yang dianggap tidak taat, tidak patuh kepada protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Bahkan ada yang menilai ini masyarakat ini ciri khas orang Banjar, katanya itu mucil. Mucil itu kayak bandel gitu. Walaupun saya tidak setuju dengan pandangan seperti itu, karena menurut saya suatu etnik itu tidak bisa diberikan karakter, karena setiap orang di dalam etnik itu juga memiliki karakter yang berbeda-beda, dan masyarakat juga mengalami perubahan secara dinamis dari etnik apapun gitu. Tapi anggapan-anggapan seperti itu muncul. Nah, lalu di sisi lain juga ada kritik terhadap pemerintah, baik itu secara nasional ataupun di tingkat lokal, yang dianggap kurang efektif dalam menjalankan upaya untuk pencegahan dan penyebaran virus corona ini. Baik itu karena satu memang terbatasnya SDM kita, alat kesehatan kita, dan yang kedua juga masih rendahnya kesadaran atau kepatuhan, kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah, sehingga ini ada dua sisi yang menjadi kritik yang kita dengar bukan hanya di Kalimantan Selatan tetapi secara nasional. Nah, dari dua sudut pandang itu menurut saya memang saatnya kita tidak lagi saling menyalahkan, tetapi saling melakukan introspeksi. Jadi masyarakat juga melakukan muhasabah, introspeksi, sementara pemerintah juga melakukan introspeksi terus-menerus, sehingga kita sama-sama bergerak menuju kepada yang lebih baik, yang istilah sekarang disebut dengan new normal itu. Karena kalau kita ribut saling menyalahkan saja, ya tidak akan selesai masalah ini. Itu saya kira itu yang dinasihatkan oleh almarhum Al-Mukarram Tuan Guru Haji Guru Suhdianur, yang mengatakan sebelum beliau wafat bahwa
Kalaupun ada yang salah, maka semua kita bersalah. Mari kita bertaubat kepada Allah, dan bertaubat dalam arti secara sosial, yaitu kita mentaati segala aturan dan menjalankan tugas dan fungsi kita. Itu mungkin secara normatifnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada persoalan yang secara khusus saya bahas terkait dengan agama. Kondisi masyarakat dunia dengan semua agama sebenarnya mengalami satu dinamika juga. Ada yang mengatakan bahwa ateisme saat ini meningkat di berbagai negara. Ada yang mengatakan juga sebaliknya bahwa kesadaran terhadap agama itu meningkat. Nah, sebagai contoh, saya melihat bahwa yang pertama adalah keberagamaan kita yang selama ini bersifat komunal, ya, kumpul-ngumpul, istighosah, salat hajat, ya, tahlilan, segala macam, itu sampai salat berjamaah, salat Jumat, salat Idul Fitri, itu malah mengalami gangguan gitu kan, atau paling kurang dibatasi. Nah, padahal keberagaman yang bersifat komunal ini adalah salah satu hal yang penting dalam keberagaman manusia menurut para ahli sosiologi dan antropologi gitu ya. Karena bagaimanapun agama itu dianut bersama-sama oleh manusia, bukan sendirian dianutnya, tetapi penganutnya adalah komunitas, yaitu umat yang menganutnya, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak yang bersifat komunal. Namun dalam situasi saat ini, kegiatan yang komunal itu justru berkurang, bahkan dibatasi sama sekali. Ada yang dilarang bahkan, dan ada juga yang dibatasi, seperti misalnya sholatnya jaraknya harus lebar dan seterusnya. Ini akan kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Saya akan berbicara pada bagian berikutnya ya. Kemudian ciri yang kedua, secara sosiologis saat ini ibadah sosial dari umat beragama itu meningkat. Saya kira sumbangan-sumbangan infak, zakat, sedekah di kalangan muslim atau di kalangan non-muslim, filantropi itu betul-betul bergerak di masyarakat, mobil khusus di Indonesia dan saya kira di seluruh dunia. Karena kalau Indonesia itu diakui oleh survei PBB sebagai negara yang sangat dermawan, gitu. Orang Indonesia itu sangat dermawan. Dan saya pikir ini terbukti di UIN Antasari sendiri, itu sumbangan dari para dosen, karyawan, dan alumni itu cukup lumayan lah membantu para mahasiswa kita yang terdampak COVID-19 dari segi ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga, yang ternyata secara sosiologis pada saat ini adalah meningkatnya penggunaan media elektronik untuk belajar dan berkegiatan keagamaan. Kita saat ini saja melaksanakan kegiatan secara elektronik, orang belajar agama secara elektronik, tentu ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau yang menggunakan Zoom, Google Meeting seperti ini tentu tidak bisa dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah yang harus membeli kuota sangat mahal, tidak punya uang begitu. Tetapi ada alternatif lain, misalnya dengan menggunakan WhatsApp group misalnya. Pada bulan Ramadan yang lalu saya saya diajak oleh mahasiswa untuk memberikan tausiah selama Ramadan melalui grup WhatsApp saja, karena para mahasiswa merasa tidak mampu untuk membiayai Google Meeting atau Google Classroom begitu ya. Nah, sehingga ini juga bisa dilaksanakan. Nah, tapi yang jelas bahwa kegiatan secara online itu merupakan fenomena sosial yang nyata selama COVID-19 dan pasca COVID-19 menurut saya. Nah, sekarang bagaimana sih ke depannya gitu. Belakangan ini saya mendengarkan juga ceramah dari Yuval Harari, yang orang Yahudi yang bukunya sangat terkenal. Dia ada menulis artikel
tentang COVID-19 di Financial Times kalau nggak salah. Kemudian dia mengatakan bahwa kita ke depannya ini akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat dahsyat. Semula dia berpendapat bahwa agama yang semakin ditinggalkan oleh sains itu juga akan ditinggalkan oleh sains. Jadi dia menurut saya sih sangat positivistik dalam hal itu. Tapi di sisi lain ada seorang filosof yang terkenal juga, yaitu Slavoj Žižek, yang bukunya sangat populer saat ini, yaitu Pandemic COVID-19 Shakes the World. Beliau mengatakan bahwa perubahan yang terjadi selama krisis ini, beliau mengidentifikasinya perubahan yang besar itu ada 3, yaitu krisis kesehatan, yang kedua krisis ekonomi, dan yang ketiga ada krisis psikologis. Jadi ada 3 itu yang paling besar. Nanti yang 3 itu akan berdampak kepada semua aspek, termasuk agama dan terutama politik, yang dia katakan bahwa kita akan mengalami perubahan baru, tatanan baru, atau normal baru sekarang istilahnya, yang sama sekali tidak sama dengan normal kita yang lama. Kita membangun normal baru itu berdasarkan reruntuhan dari normal yang lama. Nah ini saya kira satu pandangan yang sangat menarik, dan ramalan ini menurut saya besar kemungkinan benar, gitu. Kalau menurut pendapat saya ya, karena perkembangannya seperti itu saat ini. Nah sekarang saya akan fokus kepada perkembangan keagamaan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, secara sosiologis yang namanya COVID-19 ini terjadi menjadi sesuatu yang unik di abad ke-21 adalah karena kita generasi yang mengalami globalisasi. Seandainya tidak ada globalisasi, saya kira COVID-19 ini tidak akan menyebar sedahsyat ini. Ya. Kalau kita baca sejarah, yang namanya wabah itu, ya, misalnya kita baca bukunya Ibnu Hajar al-Asqalani ya, yang judulnya Badul Ma'un fi Fadlut Ta'un, itu beliau merinci peristiwa-peristiwa ta'un itu, wabah itu dari berbagai masa gitu, dan itu terjadi biasa saja, maksudnya biasa dalam tanda kutip ya, artinya itu bukannya dulu nggak pernah gitu, itu terjadi sekian puluh tahun atau 100 tahun ada terus gitu terjadi, dan itu dicatat dalam sejarah gitu. Tetapi apa yang unik, apa yang penting pada saat ini adalah kita hidup pada era ketika globalisasi itu benar-benar kita alami, terutama yang terkait dengan COVID-19 adalah mobilitas manusia yang sangat cepat berhubungan satu sama lain di dunia ini dengan menggunakan penerbangan pesawat terbang yang relatif terjangkau antar daerah, antar provinsi, antar negara. Ini yang betul-betul kita alami, sehingga kemudian terjadilah penyebaran yang lebih cepat dibanding di masa lalu. Nah pertanyaannya yang saya ingin ajukan adalah, apakah agama kita atau agama yang lain, Islam lah dulu ya, yang satu sisi mengakui universalitas yang bersifat global, tapi di sisi lain juga tertancap dalam budaya lokal daerahnya, ini kemudian akan terjadi tarik-menarik. Ini saya masih bertanya gitu. Tadi disebut misalnya klaster Goa. Klaster Goa itu adalah globalisasi, ya. Jadi yang namanya Jamaah Tabligh itu adalah organisasi yang sangat internasional. Jadi seandainya mereka bukan organisasi yang sangat internasional, mungkin mereka tidak akan secepat itu bisa terkena wabah ini gitu. Nah, organisasi seperti NU dan Muhammadiyah memang punya cabang juga di luar negeri, tapi anggotanya kan orang-orang Indonesia juga gitu. Jadi beda dengan Jamaah Tabligh yang memang bersifat
internasional. Jadi itu pertanyaan saya, dan saya berharap ke depannya itu ada keseimbangan, paling tidak ada keseimbangan antara yang global dengan yang lokal, ada kesadaran itu gitu, sehingga COVID-19 ini membuat keberagaman kita lebih berimbang. Kemudian yang kedua, ini ada poin yang pertama yang saya sebutkan tadi, adalah beragama yang personal versus komunal. Baru-baru ini ada ceramah Profesor Syed Hussein Nasr di YouTube. Kalau ada Bapak Ibu sempat menonton, saya menontonnya, dan saya terkesan dengan apa yang beliau katakan, bahwa justru dengan terjadinya COVID-19 ini, kita dipaksa oleh keadaan untuk lebih menyelami diri kita sendiri, untuk memahami diri kita sendiri. Karena kita selama ini, kata beliau, dalam kehidupan modern, itu selalu terhubung dengan dunia luar, tapi lupa dengan batin kita sendiri. Nah, inner dimension, jadi dimensi batin dari kehidupan kita. Lalu Nasr ditanya lagi, kalau begitu nanti kita menjadi selfish, kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Beliau mengatakan tidak. Justru dengan memahami, merenungi diri kita sendiri itu, kita akan mengenali Tuhan kita, dan kita akan menjadi selfless, orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dan kemudian menjadi orang yang mencoba untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini harapan dari Nasr. Jadi Nasr berharap bahwa COVID-19 akan meningkatkan dimensi spiritualitas umat manusia dalam beragama, dan dengan itu nanti akan mengimbangi keberagaman yang bersifat komunal yang selama ini memang sangat kuat di masyarakat kita. Nah, tapi saya tidak begitu yakin bahwa keberagamaan yang personal itu akan meningkat. Karena apa? Karena bisa juga yang terbalik gitu. Orang rindu kumpul-kumpul, lama ditahan, setelah dibuka itu terjadi ledakan, outbreak gitu. Lalu ramai-ramai, maka yang komunal kembali menjadi sangat kuat. Wallahu alam. Harapan saya kembali bahwa yang muncul itu adalah keseimbangan. Kemudian yang ketiga, selama COVID-19 ini kita rasakan terjadinya fragmentasi otoritas. Fragmentasi otoritas keagamaan itu benar-benar terjadi karena kita lihat misalnya ya, Majelis Ulama sudah membuatkan edaran, Nahdlatul Ulama membuatkan edaran, Muhammadiyah juga membuat edaran, tapi ya masyarakat tidak semuanya patuh gitu. Jadi pemerintah membuat edaran, ormas-ormas membuat edaran, tapi tidak semuanya didengarkan. Bahkan banyak juga yang melawan. Ini artinya apa? Ini artinya telah terjadi fragmentasi otoritas. Nah, persoalan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa kita hidup dengan ponsel, dan banyak masyarakat belajar agama dari tokoh-tokoh yang muncul di YouTube melalui ponsel. Nah, di situ terjadi lagi fragmentasi otoritas. Orang memiliki kebebasan dalam memilih siapa yang mereka mau ikuti. Jadi di sini liberalisme betul-betul terjadi tanpa bisa kita halangi gitu. Orang mau memilih pendapat siapa yang lebih cocok. Nah, dalam konteks ini masyarakat kita mengalami apa yang saya katakan istilahnya dengan secara sosiologis itu disebut dengan cognitive dissonance oleh Peter Berger, yaitu kegalauan pikiran. Orang menjadi galau karena bingung menghadapi banyak pilihan di dunia maya itu. Mau pilih A, mau pilih B, mau pilih C. Nah, lalu orang perlu pegangan. Nah, pegangan ini kalau misalnya dia memegang aliran yang sangat keras, maka dia sangat keras. Kalau dia memilih aliran yang moderat, dia akan menjadi moderat, gitu ya. Ini kemudian akan menimbulkan idola-idola baru. Atau yang lama dibangkitkan lagi bisa juga. Nah, idola-idola ini muncul melalui media sosial yang disediakan oleh teknologi kita pada saat ini. Nah, saya kira ke depannya fragmentasi otoritas keagamaan ini tidak akan mudah mereda.
ini akan semakin meluas. Jadi ini suatu hal yang sulit kita hindari. Maka menurut saya yang sangat penting pada kondisi saat ini adalah para ahli bidang keagamaan yang memiliki otoritas berdasarkan pendidikan yang betul-betul mendalam itu harus turut serta intervensi masuk ke ruang publik melalui media sosial. Yang kedua, menurut saya kita juga harus, termasuk gugus tugas ini, harus semakin intens terhadap polisi di Daha, Hulu Sungai Selatan yang tewas pada tanggal 1 Juni, itu polisinya. Dan setelah diselidiki oleh polisi Densus 88, ternyata ada kaitannya dengan ISIS atau ISIS. Ya. Ini satu hal yang saya kira patut kita renungkan juga. Bahkan ketika heboh rancangan undang-undang haluan ideologi negara, itu juga saya kira bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena begini, apabila dalam sebuah masyarakat, ini secara sosiologis ya, mengalami krisis, maka masyarakat itu akan mudah tergoda terhadap ideologi alternatif. Nah, kita saat ini memang menghadapi krisis yang luar biasa. Seluruh dunia menghadapi itu. Maka jangan heran ketika ada orang yang kemudian tergoda atau menjual lagi gitu ya, ideologi seperti khilafah, negara Islam, komunisme, whatever namanya, karena memang situasi seperti ini sangat rentan terhadap munculnya ideologi alternatif. Nah, bagaimana ke depannya? Ke depannya menurut saya adalah satu, pemerintah dan terutama mereka yang berkuasa harus betul-betul bisa membuktikan bahwa Pancasila itu tidak sekedar retorika, tetapi betul-betul bisa diwujudkan dalam program pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Yang kedua, masyarakat sipil juga membantu pemerintah. Di samping itu yang ketiga, tokoh-tokoh agama khususnya umat Islam, tokoh-tokoh Islam itu semakin intensif untuk memberikan pemahaman mengenai integrasi antara Islam dan kebangsaan, kesesuaian antara Islam dan Pancasila itu tetap sangat penting bagi masa depan agama di negeri ini. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yang tidak ada di catatan saya di situ adalah kita memang perlu untuk agama-agama itu ditantang ke depan, semakin ditantang ke depan ini relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana hubungannya dengan ilmu pengetahuan modern disebut dengan sains. Nanti secara teologis mungkin Mas Yunus, Mas Ruhin akan banyak membahas persoalan ini. Saya hanya ingin mengatakan di sini bahwa kajian keagamaan apapun itu tidak bisa melepaskan dari persoalan-persoalan real. Salah satunya adalah persoalan kesehatan dan kemudian bagaimana agama itu bisa bersanding dengan baik dengan temuan-temuan ilmiah atau sains, bukan bertentangan dengan sains. Ini saya kira masa depan itu. Apabila persoalan ini tidak digarap dengan baik, maka mungkin orang akan mencemooh dan menganggap agama itu nonsens. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.